kawan Jingga. Kenalin, aku Fafa dan hari ini aku lagi ngobrol bareng sama Kak Danis. Kak Danis ini merupakan alumni Ilmu Komunikasi tahun 2008 dan sekarang beliau ini merupakan owner dari Dago Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang branding communication. Halo Kak Danis. Hai Fafa. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Puji syukur sehat, happy juga. Terima kasih Fafa, ini ceria banget jadi saya ikut senang juga nih. Alhamdulillah nih, semoga kita ngobrolnya enak aja ya kayak santai. Nah sebelumnya nih, sebelum kita jauh melangkah ngobrolin tentang dunia kerja, Kak Danis ini kan dulu mahasiswa ilmu komunikasi. Iya, kalau bener. boleh tahu nih, kenapa nih Kak milih ilmu komunikasi? Pertanyaan menarik. Jadi sebetulnya ngobrolin tentang komunikasi ini semacam panggilan mulai dari saya kecil kali ya. Wah. Jadi semua hal yang berhubungan sama kegiatan dan lain-lain itu banyak banget yang bercerita ataupun yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi mulai lomba baca puisi, kemudian nge-MC dari kecil juga seperti itu Fafa. Terus ternyata juga banyak hal menarik sampai akhirnya di SMP itu diajak untuk ikutan di dunia broadcasting. Waktu itu saya jadi salah satu peserta termuda di sebuah seminar gitu. Terus kok semakin kesini semakin happy juga di komunikasi. Di SMA pun juga akhirnya diminta untuk di OSIS itu banyak berhubungan dengan komunikasi. Terus di broadcasting lagi gitu. Dan di SMA pun juga ikut beberapa kegiatan kedutaan, duta sekolah sampai ke tingkat kabupaten di Jawa Timur juga. Dan oke, saya memantapkan hati untuk masuk ilmu komunikasi. Tapi sebenarnya ada yang menarik sih, Fam. Pada saat itu sebetulnya jurusan pertama yang saya pilih pada saat SNMPTN di zaman itu adalah HI dulu. Tapi di universitas yang lain dan di ilmu komunikasi ini adalah jurusan pilihan kedua gitu. Tapi nggak tahu ya Tuhan tuh biasanya banyak banget planning indah buat saya gitu kan. Salah satunya di situ. Akhirnya yang pertama nggak keterima, terus saya otomatis masuknya di pilihan kedua di ilmu komunikasi. Tapi sebenarnya itu memang yang saya pengen juga gitu. Itu sih ceritanya. Berarti kayak sebenarnya ilmu komunikasi ini udah mendarah daging sejak awal dan ternyata endingnya juga di komunikasi. Betul. Gitu ya Kak ya. Jadi semacam kayak ada garisnya gitu loh, Fa. Jadi ada garisnya dari aku kecil sampai sekarang ini kayaknya memang di komunikasi itu. Oke, kan dari Kak Danis nih sejak kecil udah emang jiwanya komunikasi banget. Terus ternyata waktu kuliah jadi mahasiswa juga mahasiswa ilmu komunikasi. Betul. Ya nih. Nah, ketika menjalani kuliah itu gimana sih menjalani perkuliahan yang sesuai dengan minat bahkan jiwanya banget gitu? Oke, jadi sebenarnya yang jadi bikin deg-degan itu adalah apa yang bisa saya explore gitu kan. Jadi yang bikin saya deg-degan otomatis punya semangat untuk explore lebih pada saat sudah terjun di dalamnya. Nah, ketika ditanya apa yang saya rasain ketika masuk di jurusan yang memang benar-benar saya senang gitu. Kayaknya semua hal yang saya lakukan itu seberat apapun, semenantang apapun itu jadi ringan. Kayak gitu. Jadi apapun kondisi di lapangan pada saat kuliah dan di tengah-tengah kuliah pun kan saya masih ada kegiatan yang lain, organisasi, kerja juga. Itu semuanya jadi fun. Meskipun tugasnya seberat itu gitu kan. Terus mungkin ada tantangan di bidang yang lain pun itu tetap menyenangkan gitu. Jadi bisa akhirnya sampai menuntaskan puji syukur juga di 3 tahun 10 bulan lah waktu itu. Wah, cepet juga ya berarti. Cepet juga ya Kak ya. Sudah cepet-cepet pengen segera gitu. Berarti seberat apapun enjoy karena emang dari hati gitu ya. Iya betul, bener banget Pak. Oke, nah dari kecil ini ditarik garis lurusnya nih, dari kecil emang anaknya komunikasi banget, kuliahnya komunikasi dan ternyata sekarang karirnya di komunikasi juga. Awal mulanya nih Kak gimana akhirnya bisa mencetuskan ide buat oke aku bakal bikin perusahaanku sendiri yang berkaitan dengan komunikasi kayak gitu. Siap, jadi sebetulnya saya nggak ada bayangan, nggak ada kepinginan untuk entrepreneur lebih awal gitu. Karena sebetulnya saya sudah nge-plan juga pengen kerja di mana. Pas SMP malahan. Wah, dari dini banget ya Kak ya. Saya tuh kalau ngoplan itu bener-bener bisa 3-5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau kayak gimana dan lain-lain gitu. Jadi big why-nya itu bisa jadi semangat. Nah waktu itu sebetulnya pada saat proses
di kuliah itu kan saya juga kerja kan di radio. Habis itu saya ngelamar di perusahaan multinasional pada saat itu. Pada saat pasca sudah mau lulus nih. Sudah lulus, maksud saya udah tinggal nunggu wisuda aja. Cuman ada proses yang diminta untuk menunggu gitu ya. Nah pada saat menunggu itu ternyata saya diajak untuk masuk di protokoler Bupati Malang. Itu nggak perlu tes sih, cuman ngasih berkas-berkas dan CV dan lain-lain aja. Nah pada saat itu ternyata di multinasional ini sebenarnya udah masuk gitu. Cuma saya harus memilih. Pilihan saya sebetulnya bukan perusahaannya atau pekerjaannya, enggak, tapi saya harus memilih, saya harus menemani ibu. Jadi ibu saya kan single parent pada saat itu karena bapak sudah berpulang di kuliah dulu, di SMA kelas 1, sehingga pada saat itu kondisi ibu tuh lagi banyak ngedrop dan saya butuh memilih gitu. Dan saya mikir bahwa semua keputusan ini kan pasti akan ada resiko dan lain-lain ya. Akhirnya saya memutuskan untuk yang di multinasional yang sudah saya impikan dari SMP ini saya tinggalin dulu deh. Maksudnya saya nggak masuk di situ. Terus akhirnya saya masuk tetap lanjut di protokoler Bupati dengan notabene itu dekat sama ibu gitu kan. Pada saat itu udah berjalan di tengah-tengah kerja itu, karena saya punya prinsip sih Fafa, kalau saya kerja itu nggak boleh setengah-setengah. Kalau kerja saya harus punya hal yang bisa saya explore di situ. Pada saat saya kerja pun saya juga harus berkontribusi yang maksimal. Nah, pada saat di protokol Bupati kan sering banget kunjungan ke desa-desa. Terus ketemu sama banyak orang, masyarakat di Kabupaten Malang, ketemu juga dengan leading sektor, jadi dari dinas-dinas gitu. Saya lihat ada beberapa hal yang perlu untuk kayaknya saya bisa terjun di dalamnya deh. Contohnya tentang program yang dari pemerintah ternyata banyak yang belum tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Nah di situ saya mikir apa ya yang bisa saya lakukan ya gitu. Saya anak komunikasi, saya dulu di PR, perlu ada inovasi-inovasi baru yang bisa dilakukan. Terus ya udah, saya pada saat di protokoler itu saya sedikit nyambi untuk kerja gitu, untuk mulai ngerintis. Tapi di situ saya nggak sendirian. Saya ketemu sama partner pada saat itu, ternyata nyambung secara visi misi, pola pikir, terus apa yang dilakukan, ya udah akhirnya jalan gitu. Dan pada saat di perjalanan akhir di protokol Bupati itu, karena pun sebenarnya saya tidak ada passion di ASN, meskipun dulu bapak saya juga PNS, tapi akhirnya saya putuskan ya sudah saya resign aja dari ASN meskipun banyak banget yang menyayangkan. Udah 3 tahun, abis ini bisa masuk dan lain-lain, enggak, karena itu bukan passion. Yaudah saya resign dan akhirnya saya bikin Dako Brand Communication ini bareng sama partner gitu. Perjalanannya lumayan panjang ya untuk Dako ya. Bahkan tadi sempat di-mention juga kalau jadi protokolernya itu 3 tahun ya. 3 tahun. Berarti lumayan panjang banget dari pilihan-pilihan yang sulit juga kayak gitu. Ya. Berarti tantangan awalnya selain memutuskan hal yang sulit untuk keluar dari protokoler, berarti awal pemicunya itu karena melihat ada hal yang kayak perlu untuk diperbaikin ya ketika bertugas menjadi protokoler itu ya. Betul, jadi kayak di komunikasi publiknya itu perlu ada sentuhan-sentuhan yang bisa nyentuh langsung ke masyarakat kan. Kalau masyarakat itu kalau dikasih sesuatu yang formal kan pasti akan ada jarak gitu, berarti harus ada sentuhan yang lain. Nah, karena saya ada kesenangan juga di bidang itu untuk bagaimana mengemas sebuah pesan, ya sudah di Dako Brand Communication akhirnya juga berperan di situ gitu. Itu juga mungkin ya yang membuat Kak Danis ini mencetuskan Dako itu sebagai branding communication itu tadi ya? Betul, jadi awalnya sih memang Dako kreatif gitu ya. Yeah. Terus kenapa tiba-tiba menjadi Dako Brand and Communication, kenapa nggak Brand Communication? Sebetulnya hampir sama aja gitu. Brand Communication bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah brand, baik itu dari instansi, baik itu dari pemerintah, ataupun mungkin dari perusahaan gitu, dan pesan-pesan yang mau disampaikan. Tapi kenapa ada Brand and Communication? Karena sebetulnya brand ini adalah, it's all about perception. Dan communication ini adalah how to-nya gitu. Jadi how to-nya pun juga bisa beragam. Dan kita perlu adaptif juga gitu kan Fafa. Awal dulu kita masih benar-benar yang sangat konvensional juga. Jadi bikinnya ya media-media promosi yang sangat konvensional gitu. Tetap sih menyentuh. Sampai akhirnya ada transformasi di 2017, kita memutuskan untuk ayo kita juga digitalisasinya juga dimasukkan gitu. Jadi apapun media komunikasi yang kami buat itu bisa dari 2 aspek lah ibaratnya. Dari online iya, dari offline juga oke.
Berarti itu penyesuaiannya disesuaikan dengan kebutuhannya ya, yang Iya. di branding ini apa dulu, baru menentukan konvensional ataupun digitalnya. Yes, jadi based on Oke. marketnya. Oke. Dari pembelajaran sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ini, terus akhirnya mengembangkan Dako Indonesia ini, itu kira-kira poin apa sih yang dipelajari dan dimanfaatkan gitu ketika mendirikan perusahaan branding ini? Menarik banget pertanyaannya. Di komunikasi ini kan kita belajar banyak banget ya, mulai dari ilmu komunikasi dasar, terus habis itu strategi dan lain sebagainya, sampai karena saya memutuskan untuk masuk di PR, itu juga banyak challenge gitu yang bisa diulik gitu, termasuk riset market misalnya, kemudian berhubungan sama kalau ada problem, crisis management itu juga biasa dilakukan, kemudian media relations, berkomunikasi dengan media, nah itu juga dilakukan. Karena beberapa layanannya di Dako sendiri, Fafa itu kan kita kan fokusnya di profile ya, membuat profile. Contoh misalnya sesimpel kita bikin website profil yang lebih menyentuh masyarakatnya, misalnya menyentuh audiensnya. Terus kalau nggak gitu kita juga ada layanan yang lain seperti company profile. Terus kalau misalnya yang sering juga dibutuhkan itu juga akhirnya berhubungan sama edukasi gitu. Jadi kita nggak cuma memberikan layanan dalam bentuk jasa, tapi kita juga ngasih edukasi gitu. Karena dulu sempat kan diminta untuk handle UMKM, jadi di awal-awal banget. Tantangannya di UMKM, teman-teman UMKM ini produknya banyak banget yang bagus, secara quality oke. Mungkin manajemen ya ada beberapa hal yang jadi PR gitu. Tapi ternyata teman-teman ini PR yang juga nggak kalah penting untuk diperhatikan adalah dari sisi promotionnya. Pada saat itu kita juga sempat untuk menghandle beberapa teman-teman UMKM, cuman ternyata ada hal besar yang terjadi di situ dan itu sangat penting untuk segera diselesaikan permasalahannya, yaitu dari sisi mindset dan edukasinya. Jadi akhirnya kami memutuskan di Dako itu untuk UMKM kami fokusnya di edukasinya. Jadi nanti pada saat ada yang membutuhkan jasa dan lain-lain bisa dikolaborasikan dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kita fokusnya masuknya di edukasi. Makanya dari tahun 2018 sampai di tahun sekarang dan mungkin akan berjalan terus, kita banyak banget kasih pelatihan-pelatihan buat teman-teman UMKM. Baik itu dari Dako sendiri maupun Dako diajak berkolaborasi gitu. Kalau dihitung nih UMKM yang mungkin secara pribadi ya yang udah saya temuin, ngajak ngobrol, terus mungkin kita kasih sharing session, kita kasih pembinaan, itu sudah lebih dari 5.000 UMKM. Wah banyak banget. Lumayan banyak tuh. Nggak kebayang ya itu berapa banyaknya ya kalau 5.000. Semisal kayak semacam satu kelas gitu ya, itu minimal deh 25 gitu. Kalau dulu di zaman-zaman saya masih ada sharing bareng sama Google Indonesia, ada program Gapura Digital dan Women Wheel, itu satu kelas tuh biasanya minimal 60. Dan itu hampir kayak setiap minggu gitu. Memang ganti-gantian sih saya, terus teman-teman fasilitator yang lain gitu. Cuman memang gak bisa cuman sekali kita ngasih sharing, kemudian teman-teman harus ada pendampingan. Ujung-ujungnya kalau sekarang yang mungkin akan sering diusulkan adalah kalau kasih pelatihan itu, kita nggak bisa cuman kita one day training terus selesai, nggak boleh. Jadi one day training habis itu apa? Oh ada inkubasinya, misalnya mereka dikumpulin jadi satu grup, kemudian kita pantau, Pak Bu udah bikin konten yang seperti apa nih, kayak gitu-gitu. Itu masih berjalan sampai sekarang. Oke, berarti memang pelatihannya itu berkontinuiti gitu ya, berkelanjutan kayak gitu. Oke, tadi kan di-mention ya sama Kak Danis kalau kliennya tuh bisa dibilang dari segala lapisan masyarakat juga kayak gitu. Kira-kira kalau dari pengalaman Mbak Danis sendiri, menurut preferensi Mbak Danis pribadi, klien yang sekiranya paling menantang Mbak Danis itu tuh apa tuh? Ini menarik banget pertanyaannya. Jadi dulu tuh kita memang sempat handle untuk teman-teman UMKM. Kemudian tapi paling banyak memang di sektor pemerintahan, Fafa. Karena mungkin background-nya ya saya dulu di pemerintahan juga, terus ada opportunity, kemudian ada hal yang bisa untuk dikerjakan di situ dan apa yang bisa kita support di situ, ya ada dua gitu. Akhirnya marketnya kita fokusnya di awal dulu di UMKM sama pemerintah. Tapi semakin kesini untuk klien kami paling banyak memang di pemerintah dan juga di perusahaan yang mungkin dari sisi lebih ke middle gitu untuk perusahaan dan lain-lain. Nah pemerintah juga masih banyak. Kalau ngomongin tentang challenge, yang juga menantang itu sebenarnya dari semua ya. Kalau di pemerintahan ini, saya bersyukur banget selama ini bertemu dengan teman-teman atau klien dari pemerintahan ini yang open mind
gitu. Ada yang sampai udah langganan bareng sama kami itu 4 tahun untuk berkegiatan. Jadi brand aktivasi dari klien kami yang di pemerintahan itu sudah 4 sampai 5 tahun gitu berjalan. Pokoknya satu klien itu biasanya repeat gitu. Nah itu yang awal itu biasanya challenge-nya adalah kita ngasih sharing, kemudian kita kasih edukasi seputaran bagaimana sih promosi digital yang dibutuhkan sekarang, terus apa aja sih yang harus disiapkan juga dari pihak pemerintah misalnya, dan lain-lain. Tuh challenge-nya itu ada di awal-awal. Kalau bertemu dengan calon klien, ini saya ngomongin tentang calon klien yang dari awal secara visi misi itu tidak bisa, ya opsinya adalah kita lanjut atau enggak gitu. Jadi memang klien ini tuh akan bukan menjadi orang lain, tapi dia akan menjadi mitra juga. Saya mitra dari klien, klien adalah mitra saya. Jadi sebetulnya secara level itu adalah kita seimbang, sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling mendukung. Makanya sebelum sampai terjun ke proyek yang berjalan itu perlu ada sinkronisasi antara yang punya keputusan gitu. Maunya seperti apa, kemudian nanti tahapannya akan seperti apa, itu harus benar-benar sinkron. Kalau nggak gitu akan semacam jalan sendiri-sendiri dan nggak bakal efektif. Kan kita kan punya KPI, indikator keberhasilan dan lain-lain. Kalau itu nggak goals, pasti nanti akan ada kesalahan. Maksudnya dia akan pelimpahan kesalahan ke kami nih, pihak yang menyelenggarakan atau yang bagian handle. Nah itu kita nggak boleh ada ketimpangan, jadi benar-benar harus sinkron. Itu sih challenge-nya, harus menyamakan visi misi dulu. Oke, challenge untuk membentuk sebuah branding aja itu udah kelihatan challenging banget ya dari betul. yang diceritakan, belum lagi ketika benar-benar terjun langsung kayak gitu. Padahal kawan Jingga ini juga mungkin tahu ya kalau misalnya branding itu tuh melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan pasti banyak yang tahu juga ya yang namanya personal branding. Jadi branding itu nggak hanya untuk perusahaan, company dan sebagainya, tetapi juga untuk bahkan diri sendiri. Tapi kalau menurut pandangan Kak Danis nih, mungkin buat wawasan teman kawan Jingga juga, apa sih yang membedakan mengenai branding untuk diri sendiri dan juga branding di dunia kerja? Oke. Ini menarik banget. Jadi branding untuk perusahaan, jadi branding itu ada beberapa jenis teman-teman. Ada corporate branding, ada product branding, ada service branding. Bahkan yang sekarang juga populer itu adalah personal branding gitu kan. Karena sebetulnya personal branding ini nggak boleh cuman melekat ke beberapa orang saja, enggak. Tapi setiap orang yang hidup di dunia ini tuh perlu untuk mulai mengatur personal brandingnya. Dalam hal ini mungkin lebih saya kasih semacam gambaran sederhana bahwa personal branding ini tidak boleh menjadi orang lain, harus benar-benar just be you. Jadi 3 komponen sih, ada you, promise, and relationship. Jadi you-nya ini benar-benar kita perlu untuk mengenal dengan baik siapa kita, kemudian apa yang kita mampu, apa yang bisa kita kontribusikan, dan apa kekurangan kita, dan lain sebagainya. Promise itu adalah apa yang bisa kita berikan secara profesional kepada orang-orang yang akan kita ajak kerjasama atau kolaborasi. Dan terakhir adalah relationship ya. Itu berkaitan juga dengan bagaimana kita mengkomunikasikan tentang diri kita ke orang lain itu. Nah kalau ngobrolin tentang branding yang dimana itu sebetulnya bukan hanya persepsi, tapi sebetulnya brand itu adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman, jadi experience. Branding itu adalah experience. Jadi kita nggak bisa cuma ngelihat personal aja, udah terus dilihat penilaian, nggak boleh. Tapi kita perlu untuk melihat bagaimana dia memberikan sesuatu, sama dengan produk, sama dengan corporate, sama dengan services gitu. Itu sih kalau menurut saya sih, Pak. Jadi ya sangat-sangat penting ya untuk mulai mengatur hal tersebut. Berarti untuk membangun branding itu tuh memang nggak bisa dengan waktu yang singkat ya Kak ya. Berarti itu perlu ada kelanjutan. Iya, benar banget. Oke, nah tadi kan udah ngobrolin banyak nih tentang branding yang ternyata manfaatnya itu nggak hanya untuk anak komunikasi aja, nggak untuk ketika dunia kerja aja, tapi ternyata setiap individu pun harus memiliki personal branding yang baik kayak gitu, yang memberi kesan indah lah ke masyarakat kayak gitu kan. Nah kira-kira ada nggak nih pesan dari Kak Danis buat kawan Jingga yang masih menjalani perkuliahan ini? Oke, ini menarik banget pertanyaannya. Jadi flashback sedikit di tahun-tahun dulu gitu kan. 2008 pada saat saya menjadi anak komunikasi, secara medium itu cukup terbatas untuk kita bagaimana mengkomunikasikan tentang hey ini loh aku, ini loh apa yang aku bisa gitu. Tapi sekarang dengan adanya media yang ada dan itu banyak sekali pilihannya,
Saya rasa teman-teman mahasiswa itu perlu untuk mulai menyiapkan diri. Karena sekali lagi benar kata Fafa, itu nggak bisa dibangun dalam satu malam aja. Kita nggak bisa pakai sistem SKS gitu kan. Sistem kebos semalam, besok ada tugas kita mengerjain hari ini atau mungkin besok pagi. Nah itu, tapi kita perlu untuk membangun itu. Dan yang paling penting lagi adalah kita perlu untuk memperhatikan jejak digital. Nah sekarang mungkin skupnya karena kita medianya sudah mulai di digital, jadi perlu sekali untuk mulai mengatur hal tersebut. Jadi teman-teman mahasiswa, saran saya, di dunia kerja ini baik Anda nanti mungkin mau menjadi seorang profesional bekerja di sebuah perusahaan atau mau menjadi seorang entrepreneur, itu yang perlu diperhatikan adalah milestone. Jadi apa pencapaian, apa yang Anda teman-teman lakukan gitu, itu perlu untuk ada yang namanya pencatatan. Pencatatannya dalam bentuk apa? Apakah kita mencatat manual? Enggak. Kita bisa memasukkan itu dalam kurikulum vitae misalnya. Kita bisa memasukkan itu di dalam media sosial kita misalnya. Kita bisa memasukkan itu ke dalam media-media lain yang itu akan membantu nantinya ketika misalnya di perusahaan tim recruiter itu kan nggak cuma ngelihat CV. Itu udah out of date lah. Yang akan dilakukan pertama kali adalah ngecek dari social media. Itu yang saya lakukan pada saat saya hiring tim. Jadi yang saya lakukan pertama kali adalah mereka mengisi form, kemudian mereka mengirimkan CV. Kalau ngomongin IPK dan lain-lain, I don't care about it. Tapi yang saya lihat adalah pengalaman, kemudian apa yang dilakukan ketika ada problem, apa yang bisa diselesaikan sama dia. Dan itu biasanya terangkum dalam portofolio. Nah sekarang teman-teman silakan untuk mulai bangun portfolio apapun itu, background apapun yang teman-teman punya. Kalau anak komunikasi senang masak, silakan masak. Dikontenin ya. Dikontenin misalnya. Atau teman-teman misalnya anak komunikasi pun tapi punya background yang lain, lebih senang di bidang akuntansi ya, why not untuk kasih sharing-sharing edukasi semacam itu. Setelah portofolionya udah dibangun, teman-teman juga perlu untuk ibaratnya itu meninggalkan jejak. Nah jejaknya di mana? Bisa melalui LinkedIn. Jadi mulai dirapiin ya LinkedIn-nya. LinkedIn ini kan nggak cuma sekadar kita masukin pengalaman dan lain-lain, tapi di situ ada beberapa poin yang sebetulnya harus ditonjolkan. Jadi resume kita, terus abis itu feature. Di LinkedIn ada namanya fitur namanya feature. Itu ada kayak semacam kita bisa nonjolin 3 hal utama atau 5 hal penting yang bisa kita lakukan. Dan somehow itu teman-teman dari recruiter itu akan ngelihatnya di situ. Contoh misalnya, Fafa nih seneng banget public speaking gitu. Yaudah kemampuan pertama yang kamu kasih highlight adalah di public speaking. Diceritakan kronologinya kamu habis ngapain aja. Nah itu biasanya yang akan membantu recruiter untuk menerima atau mengkategorisasikan mana yang akan masuk ke next step. Sama dengan entrepreneur. Entrepreneur ini kan nanti yang akan kita pamerkan itu sebetulnya bukan hanya kepada orang lain, tapi bisa juga ke customer kita. Kemudian misalnya memang ada kolaborasi dengan investor atau mungkin ada yang partner yang mau diajak kerjasama, mereka pasti kan lihat track record kita gitu. Jadi personal branding yang perlu untuk dibangun ya mulai dari portfolionya, kemudian media yang dipilih itu apa, dan teman-teman juga jangan sekali-sekali untuk melakukan hal yang berbeda. Maksudnya jangan menipu publik gitu. Publik sekarang tuh pinter banget gitu kan. Jadi just be you aja tapi lebih dikemas. Gitu. Terus mungkin kalau ada jejak digital, contoh nih misalnya kita lagi komenin sesuatu, kan kita kan orangnya, bukan kita ya, mungkin ada beberapa orang itu senang banget mengomentari sesuatu dan mungkin kurang pas. Nah itu silahkan segera di take down aja gitu, mulai dihilangkan aja karena jejak digital itu powerful sekali. Orang akan memasukkan kata kunci dan kita akan segera ditemukan di situ gitu. So easy. Jadi silakan munculkan yang di publik itu adalah the best version of yourself. Itu aja sih. Berarti kalau bisa dibilang untuk menampilkan diri di sosial media itu tetap menjadi diri sendiri tapi dikemas versi terbaik kita. Betul, gitu ya. Betul, bener banget. Keren, bener banget tuh. Oke, terima kasih banget buat Kak Danis atas insight-nya nih mengenai branding dan juga tentang usahanya di Dako Indonesia ini. Tapi sebelum kita berakhir, mungkin boleh nih dikasih closing statement dari Kak Danis buat kawan Jingga mengenai nanti ketika terjun di dunia kerja itu profesional apa sih? Profesionalitas apa yang dibutuhkan oleh teman-teman? Oke, terima kasih banyak. Jadi ada 3 hal kalau teman-teman akan terjun ke dunia kerja itu. Yang pertama adalah jangan lupa skill,
baik hard skill maupun soft skillnya harus benar-benar diperkuat. Yang kedua adalah networking, jadi mulailah dari sekarang, karena kita nggak pernah tahu ya teman kita yang kita jumpai itu akan menjadi siapa dan kita butuhkan seperti apa ke depannya. Karena sekali lagi semuanya itu akan sinkron, semesta itu akan menarik hal yang mungkin akan sinkron juga sama kita dan lain-lain. Networking itu penting banget, jadi mulailah dibangun dari situ. Dan yang terakhir adalah etos. Jadi etos work ethic atau etos kerja itu macam-macam, mulai dari bagaimana teman-teman bertanggung jawab terhadap sesuatu yang teman-teman iakan di awal, tuntaskan itu. Kemudian yang lain-lain juga misalnya lebih adaptif, lebih agile, dan kalau bisa teman-teman juga punya mindset di dalam hidup ini. Sekali lagi kita itu diciptakan, Tuhan tuh menciptakan kita tuh selalu punya purpose. Temukan teman-teman, purpose-nya teman-teman, blueprint-nya teman-teman, nanti akan dimaksimalkan di situ untuk bagaimana kita bisa berkontribusi untuk sesama. Kalau saya punya satu filosofi yang selalu saya pakai sampai sekarang, ini filosofi Jawa, yaitu urip iku urup. Jadi bagaimana kita itu urip untuk diri kita pahami apa yang menjadi apinya kita, kemudian bagaimana kita berkontribusi kepada sesama dan bermanfaat untuk sesama. Itu sih. Oke, keren banget nih prinsip yang dipegang sama Kak Danis ya. Dari 3 kata singkat, urip iku urup, itu aja tuh udah membawa Kak Danis menjadi pribadi yang sekarang kayak gitu. Makasih banyak Kak Danis udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini dan memberi wawasan buat kawan Jingga tentunya. Nah, itu tadi kawan Jingga, obrolan singkat dari aku Fafa dan juga Kak Danis. Semoga obrolan tadi bermanfaat buat kawan Jingga baik di dunia perkuliahan maupun di dunia pasca kampus nantinya. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Dah.